Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ada riwayat dari Sina Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khamsatu awqatin la yuradu fihi du'a. Ada 5 waktu yang kalau orang berdoa di waktu-waktu itu doanya tidak akan ditolak, maknanya akan dikabul oleh Allah, diijabah oleh Allah. Apa di waktu-waktu yang lain tidak diijabah? Diijabah. Tapi di 5 malam ini, waktu ini lebih cepat dikabul oleh Allah. Di antaranya itu adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban ini ada istilah lain namanya Lailatul Baro'ah, ya. Jadi ada istilah nama lain dari nisfu Sya'ban, Lailatul Baro'ah, ya. Baro'ah itu aslinya bebas. Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Ada di hadis Nabi itu, orang yang mampu menjaga sholat jamaah 5 waktu 40 hari, nggak pernah bolong, nggak pernah ketinggalan takbiratul ula, maka akan dibebaskan dia dari neraka, juga dari sifat nifaq. Ya. Ini malam nisfu juga dinamakan baro'ah, artinya bebas. Bebas bagaimana? Orang-orang yang celaka oleh Allah dibebaskan dari surga. Berarti maknanya akan dimasukkan ke neraka. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, beriman, dibebaskan dari neraka. Maknanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Semoga termasuk kita ini, amin Allahumma amin. Karena memang mulai dari terbenamnya matahari tadi itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Kalau sudah ketemu malam nisfu Sya'ban, kalian bangun ibadah malamnya, siangnya puasa. Karena Allah turun pada waktu itu ke langit dunia. Bukan Allah turun ke langit dunia, tapi rahmat Allah didekatkan kepada hambanya yang ketemu malam nisfu Sya'ban. Ampunan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang ketemu malam nisfu Sya'ban. Tapi tidak hanya ketemu, pastinya dia harus mau beribadah menghidupkan malam itu, ya. Malam ini malam nisfu Sya'ban. Maka di malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengiklankan kepada hambanya, hal min sa'il fa'utiyah. Adakah hambaku yang minta, kepada aku tak beri, tak kasih. Adakah yang minta ampun, pasti tak ampuni. Yang minta rezeki tak kasih. Kata Pak Bejo, nggak minta aja dikasih. Nggak minta aja dikasih. Ya. Allah segera, siapa yang minta rezeki dikasih malam ini, ya. Kalau rasanya kok rezekinya seret, minta, pasti dikasih oleh Allah. Iklan seperti itu sampai terbitnya fajar shodiq. Nah, maka orang-orang soleh, para ulama itu, mereka selalu menghidupkan malam nisfu Sya'ban.
Maka dulu ceritanya abahnya Pak Yai saya itu Mbah Romi Mahmud ya. Beliau itu esok harinya nisfu Sya'ban, berarti pas tanggal 15-nya, hari 15 itu tanya kepada putra beliau namanya Kiai Zairan, Ron, nisfu Sya'ban kapan? Nah, kan udah semalam, Bah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau nggak pernah ketinggalan sekalipun malam nisfu Sya'ban. Lah kok delalah lupa. Maka beliau, Ron, kayaknya saya nggak sampai tahun depan, gitu. Jadi ada alamat ketinggalan sekali amalan istiqomah beliau, selalu menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dikasih isyarat oleh Allah, takdirnya dilupakan oleh Allah, isyaratnya bahwa tahun depan nggak ketemu lagi, gitu. Ini kalau orang soleh itu terasa sekali melakukan atau meninggalkan amal istiqomahnya akan terasa ada apa ya nanti ya, gitu. Maka kita alhamdulillah masih ketemu malam nisfu Sya'ban. Di langit ketujuh itu ada malaikat yang selalu wiridannya apa tuh, baliman qara al-Qur'an fi hadhil lailah. Beruntung sekali orang yang membaca Al-Qur'an di malam ini, malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah kita udah menghatamkan Quran, mesti malaikat itu melihat kita ya, di langit yang ketujuh itu melihat kita. Bukan hanya malaikat itu, bahkan majelis yang kita buat seperti ini, yang setiap malam Selasa itu kita selalu menghatamkan Quran, malaikat-malaikat itu mengerumuni kita mau ikut andil dapat barokahnya doa khatmil Quran. Itu yang enggak dirasa oleh kita, tapi harus kita rasain bahwa kalau kita ketemu malam Selasa, maknanya kita itu ditongkrongi malaikat, bukan hanya ratusan ribuan malaikat ya. Kan senantiasa ada malaikat itu yang selalu mencari-cari majelis-majelis kebaikan, terutama majelis khataman Quran. Kalau ketemu langsung, ini ada tuh majelis khataman Quran ini, di mana aja ya, terutama kita yang kita buat ini. Ketika sudah ketemu, malaikat itu akan manggil-manggil malaikat yang lain untuk bareng-bareng duduk sama orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Maka doa-doa yang kita panjatkan di khataman Quran ini pasti diijabah oleh Allah karena dibantu oleh malaikat, ya kan. Kemudian ada juga Nabi Isa. Nabi Isa itu beliau kan Al-Masih ya, selalu berkelana, safar terus ya. Nah, satu waktu itu beliau naik ke puncak gunung, melihat batu yang begitu besar, putih, cemerlang, kinclong, gitu, bersih ya. Nabi Isa keheran-heranan, ini batu aneh, gede, bagus, putih. Biasanya kan hitam kuning gitu. Ini putih, bersih. Dapat wahyu dari Allah, Isa, nggak usah heran, mau tak kasih yang lebih menakjubkan dari batu ini. Iya ya Allah, apa itu? Oleh Allah itu batu dibelah oleh Allah, ternyata di dalamnya ada pewarna. Di dalamnya itu ada orang yang sepuh ya, pakai jubah putih belahan ya. Di sampingnya ada tongkat, ada anggur, masih basah pisan. Orangnya lagi sholat gitu, di dalam batu. Lepas sholat ditanya Nabi Isa, Syekh, udah berapa lama dalam batu? 400 tahun. 400 tahun ibadah di dalam batu. Nggak tahu batunya lubang apa buntet. Kalau buntet kan ya seukuran badannya ya, kalau lubang ya bisa rukuk, bisa sujud gitu. Yang jelas batu itu nggak ada celahnya dari luar, tapi oleh Allah kuasanya di dalam ternyata ada seorang syekh yang ibadah 400 tahun
Mestinya kan nggak sekedip pun maksiat seakan ya. Maka Nabi Isa munajat ilahi, akhlaqta khalqan afdalu min hadza. Ya Allah, engkau apa menciptakan makhluk yang lebih utama dari syekh ini ya Allah. Maka kata Allah apa? Ada ya. Law anna rajulan min ummati Muhammad adraka syahra Sya'ban fa sholli lailatan nisfi sholatal fara'ah la hiya afdal indi min ibadati abdi hadza arba'i mi'asana. Ada Isa, siapa ya Allah? Orang dari umat Muhammad ya. Orang atau hamba dari umat Muhammad yang ketemu bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, mau sholat baro'ah ya. Sholat baro'ah boleh diniati sholat taubat, boleh diniati sholat hajat, ataukah sholat yang lain 2 rakaat. Nah, alhamdulillah kita tadi kan udah melaksanakannya. Ba'diyah maghrib juga masuk sholat baro'ah. Jadi sholat yang dikerjakan di malam baro'ah. Maknanya begitu. Sehingga nggak dikatakan bid'ah. Kalau niatnya usoli sunnatul baro'ah ya nanti yang sono ngatain bid'ah. Tapi kalau sholatul baro'ah ini dimaknai sholat yang dilakukan di Lailatul Baro'ah, maka sholat apapun yang dikerjakan itu sudah kita mendapatkan fadilahnya. Itu lebih utama Isa di sisiku daripada ibadahnya hambaku ini yang 400 tahun. Maka Nabi Isa mengatakan apa? Laitani kuntu min ummati Muhammad. Ya Allah, alangkah kuntu laitani, ya Allah, enaknya kalau aku ini jadi umat Muhammad. Ibadah cuman semalam melebihi 400 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa yang sudah jadi Nabi berharap menjadi umat Nabi. Ya Allah, ini mulianya. Maka kita jangan sia-siakan malam ini, kita sadung terus ya. Kita penuhi dengan membaca Al-Quran, zikir-zikir yang lain, doa. Karena di setiap langit itu memang ada penjaganya dari kalangan malaikat. Ya, ada yang mengilan tadi tuba liman qara al-Quran, tuba liman roka'a fi hadhil lailah, tuba liman sajada fi hadhil lailah. Beruntung sekali orang yang sujud malam ini, rukuk malam ini, doa, zikir, wis takut kepada Allah, itu dipuji-puji oleh malaikat yang ada di langit itu. Maka kita niat nanti malam kalau bisa melayan sampai subuh. Pak Bejo jangan terkariban ya, malah besok tutup lebar. Semoga manfaat barokah. Al-Fatihah.